Para pemirsa Reform 21, selamat berjumpa kembali di acara In Conversation With, saya Leonie. Apakah Anda seorang pembina remaja, guru, orang tua, atau seseorang yang sering berinteraksi dengan seorang remaja? Banyak yang mengeluh tentang betapa sulitnya mendidik seorang remaja di zaman ini. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Injil masih bisa dikabarkan atau perlu dikabarkan kepada mereka? Bagaimanakah kita memenangkan remaja bagi Tuhan? Mari kita dalami topik ini bersama dengan Bapak Pendeta Jimmy Pardede. Pendeta Jimmy adalah gembala sidang yang melayani jemaat di Gereja Reform Injili Indonesia GRII Bandung. Beliau juga adalah dosen di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional STTRII di Kemayoran, Jakarta. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Pak Jimmy, saat kita bicara tentang remaja, biasanya kebanyakan orang-orang itu cukup punya banyak keluhan. Karena remaja itu sepertinya lebih sulit untuk dikontrol. Karena kita bayanginnya kan kalau anak-anak itu bisa kita marahi langsung mereka taat begitu ya. Sebenarnya hal-hal apa yang perlu kita mengerti tentang perkembangan seorang remaja? Saya sangat senang dari apa yang Martin Luther pernah khotbahkan di Nuremberg. Nah, dia mengatakan bahwa orang tua itu harus mempunyai kepekaan untuk menyediakan komunitas yang takut akan Tuhan kepada anak-anak dengan cara bukan cuma mengajar, tapi juga membiasakan misalnya di dalam berdoa atau membaca Alkitab atau bahkan mempelajari katekismus bersama. Dan setelah itu mempraktekkan kasih dan keadilan dan bijaksana Tuhan di dalam hidup. Nah, dia mengingatkan bahwa ini adalah komunitas yang penting untuk dibentuk. Orang tua membentuk itu untuk anak-anak. Sehingga di dalam usia ketika mereka bertumbuh, mereka mendapatkan pengaruh itu dari orang tua. Dan ketika mereka masuk ke dalam remaja, mereka juga mempunyai tempat di mana mereka diterima secara bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Dan diarahkan untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, sampai nanti mereka dewasa gitu. Nah, problem yang terjadi adalah ketika seorang anak masuk ke dalam usia remaja, dia mempunyai banyak sekali poin referensi, pengertian tentang kebenaran, tentang hidup, tentang cara pandang hidup, dan lain-lain. Bukan lagi dari orang tua, tapi dari lingkungan. Mungkin bukan cuma remaja, dari anak yang usia sudah makin besar pun sudah mengalami ini. Dia sudah punya teman, dia udah punya komunitas yang lain, dia udah punya akses ke media yang jauh lebih beragam dari sebelumnya. Sehingga dia dipengaruhi oleh banyak sekali story, cara cerita hidup yang dia bisa ambil sebagai tambahan atau bahkan sebagai sesuatu yang akan merusak konsep yang lama, dan inilah kesulitannya gitu. Lalu tentang perkembangan seorang remaja, mungkin banyak orang tua yang mencoba mengerti perubahan-perubahan yang seorang remaja, anaknya remaja ini alami. Mungkin ada hal-hal yang bisa Pak Jimmy bagikan mungkin secara emosi mereka, karena remaja itu bukan anak-anak tapi juga belum dewasa sebenarnya. Hal-hal apa yang perlu kita mengerti? Pada usia ini ada konflik yang pasti konflik akan menjadi makin besar karena sekarang seorang anak mendapatkan pengertian tentang hidup, tentang kesenangan, tentang keseharian, tentang jati diri yang didapatkan dari luar gitu. Nah, jati diri ini dan juga tentang kehidupan, tentang kenikmatan berada di dalam sebuah komunitas yang baru yang seringkali ini yang bentur dengan value yang lama dari keluarga dan dari orang tua. Nah, benturnya inilah yang sedang membuat seorang anak itu menjadi bingung karena dia mendapatkan value yang lama dari keluarganya, sekarang dia masuk ke dalam komunitas, dia punya komunitas yang memberikan hal-hal yang menurut dia sesuatu yang baru dia mau alami gitu. Nah, kebingungan ini terjadi karena ada lingkungan yang beda. Nah, yang kedua adalah dia sendiri sedang mencari tahu sebenarnya dia harus melakukan apa sih? Apa yang harus dia kerjakan sebagai seorang manusia? Dia mulai berpikir tentang keberadaan dirinya sebagai manusia, akan bertindak apa, akan mengerjakan apa, akan melakukan apa di dalam kehidupan. Dan waktu dia bertemu dengan point of reference ini, yang pengaruh yang lain lagi dari temannya, dia akan menafsirkan dengan cara yang bisa fatal gitu, bahwa ternyata makna menjadi manusia adalah bisa mendapatkan apa yang lingkungan baru ini akui, lingkungan baru ini setujui, dan itu yang membuat seseorang menjadi sangat labil di dalam emosinya. Lalu hal yang ketiga adalah seorang anak yang masuk dalam usia remaja juga sedang berada di dalam keadaan belajar untuk memikul tanggung jawab di dalam baik emosi maupun keadaan fisik. Dia
bertumbuh di dalam keadaan yang makin dewasa, dia adalah orang yang bertubuh mulai mendekati ke dewasa tapi masih berjiwa seperti anak-anak misalnya. Nah, hal-hal seperti ini membuat orang tua harus mempunyai kepekaan untuk melihat bagaimana value yang lama ini bisa tetap diberikan, tapi sekarang bisa mengcover juga semua pencarian dia ini gitu. Pencarian komunitas yang lebih luas, pencarian tentang siapa dirinya, dan pencarian tentang makna. Ini yang sulit mungkin ya, karena seringkali yang menjadi pergumulan para orang tua remaja adalah mereka masih memakai cara-cara mereka mendidik yang lebih kecil. Jadi saya beritahu A, B, C, kamu lakukan A, B, C, tidak memberikan ruangan untuk berdiskusi misalnya. Karena kamu masih anak-anak begitu. Lalu akhirnya membuat remajanya berontak misalnya, karena tidak, saya bukan anak-anak lagi. Tapi di matanya ibunya atau ayahnya, kamu tanggung jawab aja nggak ada. Bagaimana saya bisa menganggap kamu lebih besar daripada umur kamu yang dulu diingat sebagai seorang umur 5 tahun. Mungkin ada tambahan dari Pak Jimmy. Diskusi, sharing, cerita, saling berbagi itu sangat penting memang di dalam komunitas, apalagi di dalam relasi keluarga. Dan ada dua kesulitan sih. Yang pertama adalah kadang-kadang orang tua tidak membiasakan ini ke anak gitu. Ini kan cuma anak kecil, ini bukan remaja sih. Seorang anak yang masih kecil itu tidak dianggap sebagai orang yang bisa berespons balik atau yang pendapatnya harus didengar. Kan kamu cuma anak kecil. Akhirnya ini terbawa sampai waktu dia masuk ke usia remaja dan dia protes, kenapa saya nggak dianggap dari dulu. Nah, jadi sebenarnya orang tua harus mempunyai kebiasaan untuk dengar apa yang anak katakan meskipun dia masih kecil, dan ketika si anak itu terbiasa, ketika anak itu melihat ada komunikasi dengan orang tua, ada relasi yang dua arah, dia dianggap, pemikiran dia dianggap meskipun nggak harus disetujui kan, tapi dipikirkan sama orang tuanya, pendapatnya diambil, didiskusikan, ditegur kalau salah, tapi juga diterima kalau benar dengan cara yang membuat dia diterima. Itu akan memuluskan relasi orang tua dengan anak ketika dia beranjak remaja gitu. Meskipun nggak tentu harus pasti mulus juga, karena kadang-kadang ketika seorang anak masuk dalam usia remaja, dia mempunyai ide-ide atau kebiasaan yang beda sekali dengan sebelumnya, sehingga orang tua menjadi khawatir. Apa yang tadinya baik, relasi yang saling tukar pikiran dengan baik waktu anak ini masih kecil, sekarang jadi putus. Karena orang tua mungkin panik atau kaget lihat anaknya kok seperti ini. Jadi kesulitan komunikasi memang jadi kunci yang penting sekali. Kita orang tua harus membiasakan diri untuk bicara dengan anak, tanggapi anak, dan tetap pertahankan hal yang benar. Bukan karena kita orang tua, maka apa yang kita pikir benar, tapi karena apa yang Tuhan mau di dalam kebenaran Alkitab itulah yang harus kita pegang gitu. Jadi ada standar yang bukan saya, yang kita berdua baik orang tua maupun anak mau sama-sama capai. Ada orang tua yang mengeluh dan berkata, sekarang kenapa ya saya susah sekali berkomunikasi dengan anak saya. Saya berikan pendapat saya, dia cepat sekali tersinggung misalnya. Dia sensitif sekali, jadi sekarang ini saya susah untuk bicara apapun dengan dia. Kemarin itu misalnya contohnya orang tua berkata, kemarin itu saya cuma komentar tentang baju dia marah sama saya. Nah seperti itu ya, atau saya komentar sama dia karena anak laki saya ini males mandi jadi bau misalnya ya. Saya kasih tahu dia suruh mandi, dia marah-marah. Saya suka bingung Pak, mungkin ada sesuatu hal kalau orang tua yang mengalami seperti ini, mungkin ada satu hal yang bisa Pak Jimmy tambahkan atau berikan kepada mereka. Kalau kita mau lihat dari Alkitab, sebenarnya banyak sekali sih ajaran dari kitab suci tentang bagaimana harus bersikap itu orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Saya pikir ini yang perlu ditekankan gitu. Jadi kita sama-sama harus mengingatkan diri dan juga anak untuk taat sama Tuhan. Nah, salah satu hal yang penting adalah bagaimana berkomunikasi itu tadi, yaitu anak boleh mengemukakan pendapat, tapi dia tetap harus menghormati orang tua. Dan nggak salah bagi saya untuk orang tua menekankan hal itu untuk Tuhan gitu. Tuhan memerintahkan kamu harus mentaati orang tua gitu. Saya akan hargai pendapatmu, saya akan terima protesmu atau bahkan mau mencoba mengakomodasi keberatanmu terhadap kritik saya gitu atau bagaimana. Tapi tetap harus biasakan adanya respons yang menghormati. Saya lihat ada satu kasus yang saya tangani di mana anaknya itu benar-benar sudah brutal, bahkan sampai berani ngancam orang tua. Karena toh badannya sekarang sudah lebih besar dari papanya. Sehingga papanya kebingungan, ini gimana ya anak saya kok sampai seperti ini. Nah, saya pikir perlu sekali sih untuk orang diingatkan terus, anak diingatkan terus untuk menghormati orang tua. Tapi anak itu akan merasa, oke, saya hormati orang tua saya, tapi orang tua saya juga menerima saya sebagai person yang serius gitu. Sehingga dia mungkin bergumul, tapi dia akan belajar untuk akhirnya bisa ada di dalam posisi yang seharusnya. Artinya sebagai orang tua, kita perlu belajar bagaimana kita juga berkomunikasi dengan lebih penuh kasih, mungkin dengan lebih ada kesabaran ya Pak ya. Karena seringkali walaupun kita menuntut anak untuk
taat atau hormat kepada kita, mungkin juga sebenarnya cara orang tuanya yang berbicara yang perlu juga diperbaiki. Kedua pihak tentu harus senantiasa kembali ke Alkitab kan, senantiasa harus perbaiki diri di dalam kebenaran kitab suci. Ini sebenarnya kenapa komunitas itu sangat penting, termasuk komunitas gereja misalnya. Sehingga bagaimana memperbaiki relasi orang tua dan anak itu bukan hanya sesuatu yang bisa terjadi sendiri dari orang tua dan anak, tapi juga ada komunitas yang lebih luas, ada gereja yang saling mengingatkan, ada persekutuan di mana anak remaja misalnya diingatkan untuk belajar tunduk kepada orang tua dan orang tua diajar untuk menerima anak sebagai person, sebagai pribadi. Anak kecil itu juga pribadi, anak remaja juga pribadi. Kekurangan pengalaman, kurang mengerti ini itu nggak membuat mereka tidak dihargai kan. Nah, jadi ini yang bisa dilakukan oleh orang tua. Tapi juga saya mau ingatkan bahwa keadaan kita kan nggak semulus apa yang kita udah bicarakan ini kan. Ada begitu banyak kasus yang unik atau yang beda-beda yang terjadi. Pergaulan anak di sekolah, kemudian kebiasaan dia dari teman-teman, dari lingkungannya dan lain-lain akan membentuk dia menjadi seorang pribadi yang lain dari apa yang sebelumnya kita kenal gitu. Dan orang tua mesti tetap mempunyai kesabaran gitu. Maksudnya jangan panik ketika si anak ini bertindak dengan cara yang dia asing sama sekali, pergaulan di dalam cara yang advance sekali di dalam entah itu main game kah atau berrelasi, berkomunikasi dan lain-lain, dan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita belum terlalu tahu apa itu gitu. Nah, kita nggak boleh langsung menjadi panik kemudian bertindak dengan cara yang bisa dibilang cara paranoid atau otoriter. Iya, karena paranoid akhirnya jadi otoriter. Saya takut kalau kamu nanti jadi ateis lah atau jadi apa, nanti jatuh dalam dosa ini atau apa. Akhirnya menjadi otoriter dan anak itu nggak punya tempat lagi untuk didengar karena ini gitu. Jadi selain kita sendiri mengetahui untuk membentuk anak di dalam standarnya Tuhan, kita juga punya kesabaran untuk melihat, memberikan waktu gitu. Anak itu bergumul waktu mereka mendengar nasihat. Memberikan nasihat, berikan mereka waktu untuk pikir, kemudian bergumul dan ya lihat gimana Tuhan bekerja di dalam keadaan ini. Mendengar hal-hal yang dibagikan oleh Pak Jimmy membuat saya juga berpikir bahwa begitu penting ya Pak ya peran atau kehadiran keterlibatan orang tua dari dini, dari masa kecil anak-anak, karena ada banyak juga orang tua Kristen yang berpikir dia masih anak-anak jadi ya nantilah gitulah baru saya lebih bisa hadir dalam hidupnya, jadi karena kan saya masih bekerja begitu, lalu tiba-tiba sekali mau remaja dia mau banyak bicara dengan anaknya sudah tidak mau berelasi misalnya. Jadi artinya kita mungkin diingatkan bahwa harus hadir itu dari kecil gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan itu harus dari kecil juga dipupuk. Kebiasaan untuk membagi waktu bersama-sama dan memberikan makna hidup yang penuh nilai dari firman Tuhan kepada anak ini penting sekali memang. Kita ajak mereka bicara lalu kita tanamkan hal-hal yang benar. Ada saat sih di mana anak itu akan meragukan value itu, tapi nanti dia balik lagi. Ini pengalaman pribadi gitu. Saya terus diskokin oleh mama saya tentang Injil, tentang kebenaran firman atau apa, dan saya terima waktu saya kecil. Tapi ada saat di mana saya berontak dan jauh. Tapi waktu saya balik kembali, itu salah satunya adalah karena apa yang pernah didengarkan ke saya gitu. Jadi pengertian tentang makna hidup, tentang nilai seseorang di hadapan Tuhan, itu mesti terus-menerus dikomunikasikan ke anak. Dan seringkali kita pikir komunikasi itu cukup dengan kita mengajar gitu kan. Tapi waktu kita mengajar sesuatu dan kita bertindak lain itu akan sangat mengecewakan pastinya. Jadi sambil kita mengajar, sambil kita juga menunjukkan kepada anak bahwa kita adalah umat Allah juga yang sedang bergumul, yang sedang berusaha untuk menjalankan firman Tuhan. Saat kita bicara tentang remaja, tidak terlepas dari mereka yang harus hidup di dalam dunia dan berhadapan langsung, berperang di dalam budaya atau segala godaan-godaan yang mereka harus hadapi sehari-hari di dalam dunia ini. Adakah hal-hal yang bisa Pak Jimmy sampaikan kepada para pemirsa terkait peperangan apa sebenarnya, tantangan apa yang remaja di zaman ini hadapi? Tantangan yang sangat besar adalah pembentukan identitas diri yang sekarang ada komunitas realnya gitu. Maksudnya sekarang ini identitas seseorang itu bukan cuma teori yang dibagikan oleh orang tua, tapi sekarang praktek yang harus jalankan dalam hidup. Nah, sebenarnya sangat penting untuk ada komunitas remaja yang baik gitu, komunitas remaja di mana mereka bisa bertumbuh sama-sama di dalam pengertian Kristen yang benar. Jadi sekarang waktunya orang tua untuk mulai buka pintu rumahnya dan menunjukkan dunia kepada anak. Tapi alangkah baiknya kalau dunia yang ditunjukkan itu adalah dunia di mana ada komunitas umat Tuhan di dalamnya loh. Ini bukan cuma dunia sekuler yang cuma tahu senang-senang,
cuma tahu hiburan, cuma tahu hal-hal yang ya orang dunia lain yang nggak kenal Tuhan juga tahu. Tapi selain ada orang-orang seperti ini juga ada komunitas umat Tuhan yang mau berjuang untuk hidup di tengah dunia dengan taat kepada Tuhan. Itu aspek pertama ya. Jadi kita mesti menunjukkan ada komunitas umat Tuhan selain keluarga ini, di mana kamu juga bagian dari dalamnya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita juga mesti mengingatkan seorang remaja ini untuk mengerti tanggung jawab. Itu yang pasti kan. Tanggung jawab untuk hidup tidak lagi bersama dengan orang tua. Tanggung jawab untuk diberikan tugas, diberikan kepercayaan, dan diberikan akibat kalau nggak jalankan, tapi bukan dengan cara yang otoriter dan emosional seperti dia adalah seorang anak kecil. Martin Luther mengatakan anak remaja itu mesti diperlakukan secara dewasa, dan dewasa itu berarti diberi tanggung jawab. Diberikan tanggung jawab dan diberikan akibat kalau dia nggak jalankan, yang berupa akibat berupa efek dari kegagalan dia bertanggung jawab, bukan akibat karena kita marah, atau kita emosi, atau kita memberikan hukuman, atau apa. Mungkin bisa diberikan contoh supaya para pemirsa bisa membayangkan akibat apa, bagaimana itu tentang hal konsekuensi yang tadi barusan dibicarakan. Ada contoh yang bagus, yang penting adalah mempunyai bagian di dalam dua hal ya. Pertama itu bagian di dalam tugas-tugas sehari-hari, ketekunan seseorang untuk bertanggung jawab di dalam keseharian itu yang pasti harus ditekankan. Ketekunan untuk hal-hal simpel lah, mungkin membereskan kamarnya lah, atau mempunyai tugas-tugas harian yang dia harus lakukan. Karena ketika seorang mempunyai kebiasaan untuk tangani ini dari kecil sebenarnya, dan ketika remaja mempunyai tanggung jawab lebih besar lagi untuk ada tugas harian yang dia mau nggak mau harus kerjakan, itu akan membiasakan dia untuk bertindak bukan kalau lagi ingin, tapi bertindak karena memang harus. Itu hal pertama yang saya bisa pikir. Kemudian hal yang kedua adalah kita mulai menunjukkan kepada anak remaja keadaan dunia sebenarnya. Ini yang Martin Luther katakan di dalam khotbahnya itu, di dalam khotbahnya di Nuremberg. Dia mengatakan bahwa anak remaja itu mesti diajak keliling oleh orang tuanya untuk lihat-lihat kota, lihat-lihat keadaan, lihat-lihat apapun itu gitu ya. Misalnya bangunan gedung kah, atau lihat kemiskinan yang terjadi, atau lihat kantor pemerintahan atau apapun yang membuat anak itu mulai bergumul, kira-kira saya mau ngapain ya di tengah masyarakat. Nah, ketika dia mulai mempunyai pandangan beban tentang apa yang harus dilakukan di masyarakat, itu akan mendewasakan dia dengan sangat. Nah, kalau kita cuma membiarkan dia, sekarang waktunya kamu lihat dunia ini, tapi kita nggak mendampingi dia untuk melihat dunia ini, ya pasti dia akan jatuh ke dalam keadaan yang kita nggak mau gitu, keadaan kacau itu. Saat kita bicara tentang remaja, di zaman ini khususnya, itu tidak terlepas dari kehadiran gadget atau media sosial dalam kehidupan remaja, karena secara rata-rata mereka itu mungkin menghabiskan waktu cukup banyak dan diizinkan oleh orang tuanya mempunyai handphonenya atau menghabiskan berjam-jam setiap hari, apalagi liburan misalnya, tidak ada kontrol lagi, tidak dimonitor. Apa pendapat atau ada masukan mungkin dari Pak Jimmy tentang hal ini? Ini problem yang kita bisa lihat sampai sekarang ini jadi makin parah ya. Orang jadi nggak biasa berkomunikasi lagi, nggak biasa lagi menghargai kehadiran orang lain karena bisa akses komunikasi kepada orang lain yang nggak hadir gitu. Ketidakhadiran itu nggak jadi problem lagi. Dan itu saya pikir bahaya kalau kita lost di situ. Orang tua harus menekankan tentang pentingnya menghargai kehadiran seseorang itu. Ketika ada waktu bersama dengan keluarga, orang tua harus pakai itu untuk bicara dengan anak, anak bicara dengan orang tua. Nggak bosen untuk ada di dalam komunitas keluarga ini, juga tidak bosen dengan kehadiran pribadi yang lain. Jadi meskipun kita tidak menjadi alergi dengan perkembangan media sosial, tapi kita juga menekankan bahwa perkembangan ini nggak boleh meniadakan keindahan berelasi di dalam kehadiran gitu. Artinya kembali lagi ke hal-hal apa yang ditanamkan oleh orang tua dalam kehidupan keluarga ya. Karena kalau nggak pernah ada penanaman nilai-nilai itu dan tidak pernah diberikan penjelasan, anak pun tidak mendapat bimbingan begitu ya. Yang pasti pembatasan penggunaan gadget itu jelas harus ada. Terus yang kedua adalah membawa anak ke dalam perasaan menikmati relasi dengan kehadiran gitu. Itu yang paling kuat kan. Kalau dia senang bicara dengan kita, dia nggak rasa ada pentingnya untuk surfing kemana-mana untuk berkomunikasi gitu. Artinya menikmati hal-hal lain justru di luar dari yang di gadget ini, begitu ya? Menikmati pembicaraan, menikmati ngobrol dengan orang tuanya, menikmati kebersamaan itu. Karena kita selalu menyalahkan gadgetnya kan. Padahal saya ingat ada satu cerita dari seorang pendeta, gadget itu menolong kita nggak berantem loh katanya.
Seringkali kita pakai gambaran ada keluarga duduk di meja, kemudian mereka cuma main gadget. Coba kalau nggak ada gadget. Nah, pendeta ini bilang kalau nggak ada gadget udah cakar-cakaran. Karena nggak ada kenikmatan berelasi di situ, akhirnya orang berelasi di dalam cara yang lebih gampang gitu, yang nggak ada kehadiran dan jauh. Nah, maka sebenarnya bagaimana kita membangun keluarga yang penuh dengan kehangatan dan juga ketegasan untuk hal-hal yang benar itu sangat perlu sih. Ketika seseorang merasa nyaman berkomunikasi dengan orang lain, nggak peduli berapa banyak gadget di depan dia nggak akan terhisap di situ pastinya. Artinya sebagai orang tua atau para keluarga Kristen bukan saja melihat gadget itu negatif, tapi juga harus memberikan alternatif-alternatif lain yang bisa dinikmati bersama sebagai satu keluarga, begitu ya. Karena seringkali ekstrimnya adalah nggak boleh gadget, tapi juga orang tuanya nggak pernah ada di rumah misalnya. Anaknya kan juga, lalu saya mesti ngapain? Nah, akhirnya balik lagi deh ke media sosial atau ke gadget begitu ya. Ada hal lain lagi yang mungkin ditambahkan? Aspek sangat penting dari kekristenan, sebenarnya kekristenan mengajarkan kelimpahan di dalam Tuhan kan. Jadi kita juga menawarkan kelimpahan itu, kelimpahan berkomunikasi. Ada yang sangat efisien, misalnya bisa lewat smartphone-mu. Ada juga yang sangat nikmat, misalnya ketika kita hadir bagi orang lain. Ada juga relasi yang nggak menyenangkan tapi harus dilakukan misalnya. Dan kelimpahan ini sebenarnya yang bisa membuat anak itu mengerti atau remaja itu mengerti bahwa menjadi orang Kristen itu sebenarnya sangat limpah loh, sangat menyenangkan. Maka kita harus punya, kita sendiri orang tua harus limpah dulu gitu. Bahwa ya media sosial itu salah satu cara yang ada, tapi juga ada cara-cara lain yang juga harus kita nikmati. Kalau kita bicara tentang remaja, mungkin mereka lahir dari keluarga Kristen misalnya. Tapi saat mereka beranjak dan memasuki usia remaja itu banyak juga yang seperti tadi mungkin goncang, mau membuang firman. Sebenarnya menurut Pak Jimmy, hal-hal apa saja ya yang menghambat seorang remaja Kristen itu bertumbuh dalam imannya atau mungkin membuat dia jadi meninggalkan imannya? Ada banyak faktor tentunya, tapi saya mungkin tergerak untuk soroti satu, yaitu pemikiran kita tentang kekristenan itu yang sempit. Sehingga ketika kita memahami kekristenan dengan cara yang sempit itu, kita nggak melihat kekristenan itu sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan. Waktu anak remaja masuk ke dalam keadaan remajanya, komunitas remajanya, dia mulai lihat nilai-nilai usang yang ditanamkan dulu itu nggak works gitu, nggak ada tempatnya di sini. Nggak relevan, betul. Jadi kegagalan itu yang sebenarnya bahaya gitu. Dan banyak orang Kristen menekankan identitas Kristen, menekankan identitas sebagai kamu ini orang gereja ini loh, kamu ini anak majelis loh, kamu ini anak pendeta. Tapi dia nggak merasa itu sesuatu yang relevan, sesuatu yang dia peluk atau dia pegang demi orang tuanya mungkin. Sehingga ketika dia nggak melihat relevansi dari pengertian Kristen yang dia dapat di komunitasnya, iman dia jadi hancur. Maka sebenarnya tugas kita untuk mempunyai pengertian yang limpah sebenarnya dari apa itu kekristenan. Kekristenan menawarkan kehidupan yang aplikatif di dalam segalanya loh, di dalam relasi antar orang tua kan, dengan teman, bahkan di dalam bergumul mencari pacar. Alkitab bahas itu sebenarnya. Bergumul untuk punya kelompok, apa itu pertemanan, itu sebenarnya ada sebenarnya. Nah, waktu orang tua atau kita orang Kristen gali hal ini, baik orang tua, pembina remaja atau guru, waktu kita gali hal-hal ini dan memperkenalkan kekristenan yang kaya seperti ini, itu akan sangat menolong anak itu mempertahankan imannya. Ini satu aspek tentunya. Ada aspek lain, dia bergaul dengan orang ateis lah atau apa, itu mungkin kita nggak bisa bahas semua ya. Ada yang bertanya Pak, dan dia bertanya seperti ini, anak remaja saya ini sudah dari kecil mengenal firman karena ke sekolah minggu. Sebenarnya masih perlu nggak sih dia itu ikut retreat remaja? Karena belakangan ini dia jadi males untuk ikut-ikut kegiatan gereja. Dia lebih mau pergi sama teman-temannya. Nah, apa pendapat atau respon Pak Jimmy untuk hal ini? Setahu saya sangat, nggak banyak, bukan jangan sangat ya. Nggak banyak anak remaja yang memang senang ikut retreat. Sepertinya anak-anak remaja mesti dipaksakan dulu untuk lakukan ini. Saya nggak bilang paksakan dengan cara otoriter atau gimana. Cuma ada hal-hal tertentu yang kita mesti tetapkan rules gitu ya. Maksudnya ini penting, kamu jalankan dulu. Nah ini akan works, akan berjalan kalau orang tua itu mendapatkan penghormatan si anak meskipun dia nggak suka gitu. Misal orang tuanya bilang kamu ikut dulu retreat, ini penting kok. Kenapa penting ya? Karena di sini kamu akan dibangun di dalam komunitas loh. Kamu perlu komunitas Kristen ini. Kamu perlu firman, kamu perlu dibimbing di dalam pengertian yang cocok untuk kamu jalankan dalam usia remajamu. Nah biasanya anak-anak akan datang atau remaja akan datang retreat dengan perasaan enggan, tapi banyak yang setelah itu sangat bersyukur karena pernah dipaksa. Artinya tetap harus dihimbau begitu ya, dengan cara ya
masing-masing berbeda-beda lah ya setiap relasi orang tua dengan anak. Artinya kembali lagi juga bahwa relasi orang tua dengan anak tuh harus selalu dipupuk dan dijaga gitu ya. Karena anak-anak akan makin mental gitu kalau orang tua memaksa, kalau anak itu nggak pernah merasa dia dekat sama orang tuanya. Iya betul sih. Dan ini juga orang tua tidak boleh terlalu menekankan ngotot untuk hal yang nggak penting. Maksudnya jadi, gimana tuh? Contoh-contohnya misalnya gimana? Untuk hal yang nggak penting ngotot, nanti begitu masuk hal penting, anak jadi nggak bisa bedakan kan. Anak Seperti apa Pak contohnya? Hal-hal yang mengganggu kita, tapi nggak tentu esensial, ya kita jangan larang sampai atau jangan berikan rules yang terlalu ketat. Hal-hal yang berkait dengan Tuhan, dengan iman, nah itu yang mungkin kita mesti tekankan bahwa ini sangat penting loh. Jadi waktu kita menekankan sebuah kesalahan dengan cara yang berlebihan, nanti anak itu akan punya sense yang loss gitu ya. Ini penting atau enggak sih? Karena mau penting mau enggak, orang tua meledaknya sama gitu. Umpamalah si anak nggak sengaja pecahkan piringnya, kita nggak perlu meledak-ledak marahin dia toh. Baru beberapa hari yang lalu anak saya pecahkan tempat kopi saya, dan dia ketakutan karena saya sangat senang ngopi kan. Tapi saya nggak marah sama dia. Kamu nggak mungkin punya niat memecahkan ini, jadi ya saya nggak perlu marah. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang nggak perlu marah jangan marah. Untuk hal-hal yang perlu diketatkan harus diketatkan. Untuk yang nggak perlu ketat ya nggak usah ketat gitu. Cara berpakaian kurang rapi misalnya. Saya bukan membela orang berantakan ya, cuma ya kita bilang yang rapi itu kayak begini, tapi nggak usah set rules, bikin peraturan yang membuat dia merasa ini penting sekali atau ini sangat bahaya kalau nggak dijalankan. Nah ketika kita memberikan penekanan misalnya, retreat ini penting loh, kamu harus pergi. Dia langsung punya sense, oh kalau orang tua saya tekankan ini berarti penting nih, meskipun saya nggak setuju sekarang gitu. Jadi aspek itu kayaknya perlu juga ya untuk bijaksana orang menekankan mana penting mana enggak. Artinya orang tua Kristen ini harus sangat-sangat banyak berdoa minta kebijaksanaan dari Tuhan ya. Karena bukan hanya melihat wah remaja ini susah, tapi menjadi orang tuanya pun harus menuntut diri untuk bertumbuh juga dan berubah. Begitu ya Pak Jimmy ya? Iya pastinya. Nah kalau saya lanjutkan saya mau tanya, lalu bagaimana peran para gereja dan mungkin persekutuan-persekutuan remaja, orang tua Kristen, hal-hal apa, ini kita udah mulai ke akhir dari diskusi kita, hal-hal apa yang gereja, persekutuan remaja, atau mungkin orang tua Kristen perlu tekankan untuk memenangkan remaja bagi Kristus? Masing-masing ada peran sendiri ya. Keluarga punya peran yang lebih kepada menekankan relasi yang sangat dekat, pertemuan yang sehari-hari, dan penanaman konsep Kristen dari dasar sebenarnya dari keluarga. Nah, gereja mempunyai peran juga untuk mempertumbuhkan sebuah komunitas yang sangat beragam kan. Jadi di situ ada tempat untuk anak remaja juga mempunyai tempat, mempunyai komunitas di mana mereka bertumbuh secara iman yang lebih luas. Nah, jadi gereja sangat perlu menekankan tentang kehidupan yang sangat penting, yaitu ibadah misalnya. Anak remaja bisa belajar tentang ibadah, tentang menyembah Tuhan, tentang bermusik, tentang menyelidiki firman, tentang bermain bersama dengan teman-temannya di dalam hal yang gerejawi, hal yang rohani. Nah itu akan membuat gereja mempunyai kesempatan untuk memberikan pengaruh ya. Kekuatan dari gereja itu sebenarnya adalah membentuk komunitas. Jadi komunitas remaja ini sangat penting. Orang akan dipengaruhi oleh komunitasnya waktu dia usia remaja kok. Value dia tentang apa yang baik, apa yang enggak. Bahkan selera musik pun akan diperkenalkan oleh teman-teman sebaya kan. Nah sehingga ketika ada komunitas yang menekankan hal-hal yang akan menyenangkan Tuhan, seni yang bagus, pengertian yang bagus, firman yang benar, musik yang indah, yang benar, yang diperkenan oleh Tuhan, itu akan sangat kuat tertanam di dalam diri seorang remaja. Mungkin ada hal-hal terakhir yang bisa disampaikan langsung kepada para pemirsa terkait dengan bahasan kita pada hari ini tentang remaja dan pergumulannya, silakan Pak. Ada begitu banyak hal yang terjadi di tengah dunia ini yang harus digumulkan oleh seorang remaja, dan tugas orang tua yang paling berat adalah mendampingi dia di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan dia alami. Jadi waktu dia mengalami apapun di dalam sekolah kah atau di dalam pergaulan atau apa, orang tua mesti minta bijaksana sama Tuhan untuk memberikan pendampingan, solusi, dan juga pengertian firman yang tepat. Sehingga anak remaja ini akan mulai melihat bahwa orang tuanya adalah orang tua yang berusaha untuk menerapkan firman di dalam kehidupan dan berusaha untuk mengajarkan hal itu kepada dia juga. Saya pikir itu sedikit tambahan dari saya.
Terima kasih Pak Jimmy dan juga terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Kiranya bahasan kita di episode kali ini di In Conversation With telah menjadi berkat bagi Anda sekalian. Saya Leonie, Tuhan memberkati.